Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih puasa Ramadan, yaitu tentang tema makna dan keutamaan puasa Ramadan. Kita masuk pada pembahasan makna puasa. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab yaitu as-saum, yang berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sementara makna secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian tentang hukum puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wal haji, kemudian berhaji, wasaumir Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Dan ini puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang mana Islam dibangun di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan puasa. Yang pertama adalah merupakan keutamaan puasa. Ini adalah tujuan terbesar dari pelaksanaan puasa ini dalam rangka meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," telah diwajibkan atas kalian semuanya itu untuk berpuasa. "Kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua meraih gelar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penggalan ayat, yaitu kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya puasa itu sebenarnya sebuah ibadah atau amalan yang berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi kita bahwa ibadah puasa itu bukan hanya diwajibkan hanya kepada kalian saja, akan tetapi ibadah puasa yang berat ini pun juga pernah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Ini hiburan bagi kita. Ternyata ibadah yang berat ini bukan hanya untuk kita saja kok. Orang terdahulu pun juga pernah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka dengan dengan kalimat yang seperti itu akan membuat kita lebih ringan karena ada temannya. Ya, bukan hanya kita saja, orang terdahulu pun juga dulu pernah Allah wajibkan. Ya kayak misalnya kita dapat tugas gitu ya.
Kita dapat tugas, kalau misalnya yang dapat tugas itu hanya kita sendirian, mungkin kita akan merasa berat. Tapi kalau, oh kamu sekarang saya kasih tugas, teman-teman kamu pun juga tadi sudah saya kasih tugas. Ini kan kita agak plong, ringan juga. Oh, yang dikasih tugas bukan saya, hanya saya toh, tapi yang lain juga dapat tugas. Nah, ini juga sama seperti itu. Allah memberikan hiburan kepada kita agar kita melaksanakan puasa yang mana ini adalah sebuah amalan yang berat, sehingga dengan seperti itu kita akan lebih ringan dalam melaksanakannya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa puasa merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya. Hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan, "Alaika bis-siyam, hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la mithlalah." Karena sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Ini merupakan sebuah amalan yang besar, sebuah amalan yang berat, sehingga pahalanya pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar pula. Sehingga apa? Allah jadikan ibadah puasa itu sampai tidak ada yang menandinginya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa pada dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Seluruh amal anak Adam itu pada hakikatnya untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah nanti yang akan memberikan pahalanya, memberikan balasannya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya puasa ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menentukan pahalanya. Berapa? Ya nanti terserah Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya. Tapi karena ini adalah merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyandarkan untuk dirinya, maka tentu ini adalah sebuah amalan yang besar dan berpahala yang besar pula. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya amalan puasa memberikan syafaat pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat untuk seorang hamba nanti di hari kiamat. Keutamaan yang berikutnya adalah bahwa puasa merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya ke dalam surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, fil jannati thamaniyatu abwabin, bahwa di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, yang mana di sana ada satu pintu yang dinamakan dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak ada yang memasuki pintu rayyan itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala istimewakan orang yang berpuasa yang hanya bisa memasuki pintu rayyan ini yang ada di surga. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah bahwa puasa dapat mengampuni dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini merupakan keutamaan orang melaksanakan puasa, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi syaratnya apa? Imanan wahtisaban.
yaitu orang itu dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang tidak beriman, meskipun dia puasa, maka apa? Dia tidak akan diterima puasanya. Keutamaan yang berikutnya adalah bahwasanya puasa menjadi penahan syahwat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah mampu, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang dengan demikian itu akan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah merupakan sebuah tameng bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa keutamaan puasa menjadikan orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab dalam berdoa. Memiliki waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih mengabulkan doa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa mereka. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang terzolimi. Maka 3 orang inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, doa-doa mereka tidak Allah tolak. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya keutamaan puasa merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi, yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia sedang berbuka, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sudah berpayah-payah, capek, lapar, haus dan lain sebagainya ketika berpuasa, kok tiba-tiba langsung datang waktu berbuka. Bagaimana rasanya? Tentu kita akan sangat bahagia karena di hadapan kita berbagai macam hidangan yang sudah siap untuk kita santap. Ini adalah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan di dunia ketika apa? Ketika sedang berbuka. Kebahagiaan yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga apa? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini adalah 2 kebahagiaan yang insya Allah akan diraih oleh orang-orang yang mau berpuasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.